Hari ini, pengemudi ojek online berunjuk rasa di beberapa lokasi seperti Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, dan DPR RI. Mereka menuntut aplikator untuk menurunkan potongan komisi sebesar 10% dari sebelumnya 20%. Pemerintah pun meminta pengemudi ojek online untuk bisa duduk bersama dengan aplikator untuk mencari solusi. Yang kami tidak bisa mencegah pihak yang akan menyampaikan aspirasi. Saya tidak ingin menyampaikan sebagai dulu, tapi ini aspirasi. Silakan saja menyampaikan aspirasi. Tapi saya tentunya berharap bahwa apabila mereka adalah para mitra, sebaiknya aspirasi itu disampaikan langsung kepada para aplikator. Karena disinilah tempat mereka berinteraksi. Sebaiknya itu disampaikan kepada aplikator. Sementara itu, sejumlah aplikator ojek online kompak untuk tidak akan menurunkan potongan komisi sebesar 10% dari sebelumnya 20%. Kalau misalnya ini dari 20 potong 10, mungkin seakan-akan terlihatnya pendapatan per transaksi begitu ya Pak ya, pendapatan per transaksi setiap daripada mitra driver mungkin naik di transaksinya. Tapi kalau pengalinya jumlah transaksi yang didapatkan itu berkurang, itu kan yang kami takutkan, dan berdasarkan berkali-kali kita mencoba ini, itu pengalinya akan berkurang lebih curam dibandingkan kenaikan pendapatan per transaksi. Sehingga akibatnya adalah pendapatan akhir daripada driver itu take home pay gitu ya, istilahnya take home income-nya itu bisa lebih berkurang. Hal ini disampaikan dalam pertemuan antara Menhub dengan sejumlah aplikator ojek online. Selain menyoal komisi, aksi unjuk rasa hari ini juga menyoroti sistem tarif penumpang. Tak hanya itu, tarif layanan dan pengiriman barang juga menjadi tuntutan pengemudi. Mereka meminta asosiasi ojol hingga YLKI dilibatkan dalam pembahasan tarif. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Presiden Prabowo meminta tidak ada lagi gembar-gembor Prabowo 2 periode. Presiden Prabowo menyatakan ingin fokus untuk membangun negeri. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melarang kader Gerindra terus-terusan menyebut dirinya akan maju dalam Pilpres 2029. Prabowo menegaskan dirinya tak akan maju bila pemerintahannya saat ini tak berhasil. Di depan kader Partai Gerindra, Presiden Prabowo Subianto meminta kadernya untuk fokus bekerja membangun Indonesia. Prabowo juga tekankan kalau dirinya menilai tidak berhasil dalam memimpin Indonesia, ia tidak akan maju lagi sebagai presiden di 2029 nanti. Melalui Kepala Staf Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Presiden Prabowo meminta jajarannya untuk fokus bekerja dan tidak memikirkan soal politik. Nanti yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang Maha Kuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya akan menilai. Kalau seandainya saya menilai diri saya tidak berhasil, saya mohon dengan sangat, jangan saudara harapkan saya mau maju lagi. Sebagai seorang pejuang, kita hanya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita semua nih, hari ini sama-sama, semua pendukung presiden, ayo kita kerja.
kerja mewujudkan janji-janji ketika masa kampanye kemarin. Nanti soal politik itu ada waktunya. Nah, bukan sekarang waktunya mikirin politik. Kira-kira Presiden mau bilang kayak gitu. Dan waktu mikirin politik ada nanti waktunya. Tapi sekarang waktunya kita semua kerja nih. Buktikan dulu apa yang kita janjikan kepada masyarakat itu bisa terrealisasi. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Joko Widodo dan kuasa hukumnya tiba di Barreskrim Polri itu sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Pagi, Pak. Jokowi mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik. Jokowi mengambil kembali ijazahnya yang pekan lalu diserahkan keluarganya ke penyidik untuk diperiksa. Namun Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Adapun pemeriksaan hari ini merupakan tindak lanjut atas aduan yang dilayangkan sejumlah pihak yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Dari Barreskrim untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti? Ya, nanti ditanyakan ke Barreskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya? Apanya? Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan hari ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya sebagai pelapor, kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan, ya saya datang. Ya, sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno meminta publik percaya dengan institusi pendidikan yang mengeluarkan ijazah Jokowi. Biar institusi pendidikan tinggi yang menerbitkan. Kita percaya penuh bahwa pendidikan tinggi adalah institusi yang kredibel dan punya dokumen yang lengkap. Jadi kita tanya aja kepada institusi yang menerbitkan ijazah itu. Jadi jawabannya seperti apa? Kita percaya. Pemirsa, tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo membuat sejumlah pemimpin negara buka suara. Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya bila memang asli. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo disampaikan setelah maraknya tudingan ijazah palsu Jokowi. Tak hanya Presiden Prabowo, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri ikut berkomentar. Mega menyinggung soal ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Nah, supaya Pak ini benar pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya.
Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaporkan sejumlah pihak atas tudingan ijazah palsu. Saat ini terkait kasus ijazah palsu milik Jokowi, Bareskrim Polri telah memeriksa 26 saksi, di antaranya mantan Menpora Roy Suryo dan pegiat media sosial Dr. Tifa. Kader PSI dan Sandi Utama juga diperiksa Polda Metro Jaya. Sandi diperiksa terkait unggahan foto ijazah Jokowi di media sosialnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan informasi lainnya, pemirsa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding berjualan sambil live TikTok. Karding membantu mantan pekerja migran yang kini menjalankan usaha konveksi di Cirebon, Jawa Barat. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding mengunjungi rumah mantan pekerja migran yang kini menjalankan usaha konveksi di Desa Kebonturi, Cirebon, Jawa Barat. Karding membantu mempromosikan produk jualan dengan tampil secara live di TikTok. Buruan untuk mendapatkan baju koko. Karding menyebut promosi di media sosial merupakan langkah penting dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital, sehingga bisa meningkatkan omset penjualan. Dari Purna Migran Indonesia, namanya adalah Mawar Fashion. Kang Didi ini dulu Purna dari Korea Selatan, istri beliau adalah Purna dari Taiwan. Ayah beliau Purna dari Malaysia, jadi ini keluarga migran. Nah di sini saya melihat lebih dekat bahwa ternyata potensi Purna ini luar biasa karena bisa membangun usaha yang cukup membanggakan. Selain itu, Menteri P2MI juga menyerap masukan dari Asosiasi Purna Pekerja Migran Indonesia untuk mengembangkan pemberdayaan dan meminta membuat badan usaha atau koperasi sebagai wadah kolaborasi dan penguatan ekonomi. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Menteri Koperasi Budi Ari terjerat kasus judi online. Lantas bagaimana tanggapan Istana? Kita saksikan usai jeda, jangan kemana-mana. Anda kembali di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, nama Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi terseret dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Pemerintah pun pastikan tidak akan intervensi kasus judi online. Betul, saya memberi keterangan sebagai saksi. Karena itu berhenti memfitnah dan memframing. Karena dia akan kebakar sendiri. Udah cukup. Nama Budi Ari disebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum di sidang dugaan judi online Komdigi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 14 Mei 2025. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari keseluruhan website yang dijaga. Uang ini untuk memastikan agar laman ilegalnya tidak diblokir oleh Kemenkominfo. Kan ada beberapa orang yang sudah statusnya menjadi terdakwa, ya. Dan tentu jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tentu didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Nah, tetapi sekali lagi bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya itu, ya, bahwa ada pihak-pihak yang disebut di situ, tentu itu didasarkan pada adanya fakta itu di dalam berkas perkara. Pemerintah pun buka suara atas kasus yang menjerat Menteri Koperasi ini. Istana pastikan tidak akan mengintervensi proses hukum yang tengah berjalan. Pemerintah itu menghormati proses hukum.
Jadi biarkan saja proses hukum ini berjalan dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang. Jadi yang salah akan dibilang salah di situ, yang tidak bersalah juga jangan dipaksakan jadi salah kan. Yang tidak bersalah juga nanti tentu akan terbukti tidak bersalah. Jadi kita tunggu saja proses-proses seperti ini dan kita harapkan masyarakat, teman-teman media juga memantau ini dengan proper. Jadi kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan pengadilan. Kasus judi online melibatkan 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perkara Komdigi sudah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 terdakwa. Hingga kini 3 orang masih buron dan dalam pengejaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, masalah judi online terus menjadi sorotan. Dana yang berputar dalam praktek judi online pun tak main-main, yaitu mencapai triliunan rupiah. Dan berikut data yang berhasil dikumpulkan oleh PPATK. Dan kita lihat di awal tahun 2025, PPATK mencatat perputaran dana judi online mencapai 1.200 triliun rupiah. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah jika tidak ada penindakan dari pemerintah. Sementara jumlah pemain judi online di tahun 2025 itu mencapai 8,8 juta orang. Mereka berasal dari berbagai kalangan. Tapi pemirsa, mirisnya 71,6% pemain judi online ini berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. PPATK juga mencatat pemain judi online tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Uang yang dikeluarkan pun mencapai miliaran rupiah. Untuk anak berusia 10 hingga 16 tahun, perputaran dana judi online sebesar 2,2 miliar rupiah. Sementara untuk usia 17 hingga 19 tahun, nilai isi ulang pemain judi online mencapai 47,9 miliar rupiah. Sementara di rentang usia 31 hingga 40 tahun, dana yang berputar di judi online mencapai 2,5 triliun rupiah. Pemirsa, usai jeda, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan bagikan cara untuk kembangkan obat-obatan herbal. Jangan kemana-mana, Pemimpin Rakyat segera kembali. Anda kembali bersama kami. Pemirsa, Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Muhammad Iqbal melerai perkelahian antara pedagang lokal. Viral di media sosial, Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal terlibat adu jotos di objek wisata Pusuk Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Gubernur NTB ini melerai dua pihak yang sedang bertikai. Saat itu Gubernur NTB sedang melintas pulang usai menghadiri acara Rinjani 100 di Sembalun. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengajak Partai Perindo untuk terus berkolaborasi membangun Sumatera Utara menjadi lebih baik. Seluruh kader Partai Perindo diminta untuk turut berperan aktif dalam mensukseskan program-program pro rakyat dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menghadiri pelantikan pengurus DPW Partai Perindo Sumatera Utara di Kota Medan. Dalam sambutannya, Bobi mengajak Partai Perindo berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sumut untuk mensukseskan sejumlah program pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Sumatera Utara. Kami sangat berharap Partai Perindo bisa terus mendampingi pemerintahan kami selama 5 tahun ke depan di Provinsi Sumatera Utara, untuk bisa sama-sama membangun wilayah Sumatera Utara. Ada 33 kabupaten kota
yang ada di Sumatera Utara. Tentunya keinginan kami semua kita bisa membangun di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan segala kendala dan semua persoalan yang ada. Ajakan kolaborasi dari Gubernur Sumut Bobi Nasution disambut baik Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibio. Partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini berkomitmen menghadirkan kader terbaiknya untuk terus mendampingi dan mensukseskan program-program pro rakyat. Nah, Bang JTP saya titip pesan bahwa pengurus Partai Perindo sampai ke ranting ini harus dibangun. Harus diisi oleh tokoh-tokoh yang berintegritas, tokoh-tokoh yang punya hati untuk masyarakat. Bukan hati saja, tapi punya kapasitas, punya kapabilitas untuk melayani masyarakat. Partai Perindo yang dikenal sebagai Partai Kita resmi menunjuk Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Huta Barat, menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dengan kepengurusan baru ini diharapkan dapat segera bertransformasi dan mensosialisasikan program-program kerja Partai Perindo untuk Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pelajar hingga orang tua sekolah luar biasa Wiataguna kecewa atas pembongkaran sekolah mereka. Pemkot Bandung mempertanyakan izin pembongkaran kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pusat. Pak Presiden, Pak Presiden, Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak Prabowo, Presiden kami, Pak Prabowo, Presiden kami. Kami mendukung sekolah rakyat. Kami mendukung sekolah rakyat. Kami mendukung sekolah rakyat. Tapi jangan usir kami. Tapi jangan usir tempat belajar anak kami. Tapi jangan hancurkan masa depan kami. Tapi jangan bongkar sekolah kami. Video permintaan untuk menghentikan pembongkaran sekolah luar biasa atau SLB Pajajaran viral di media sosial. Anak-anak, orang tua hingga pengajar meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan pembongkaran. Pemkot Bandung pun mempertanyakan landasan pembongkaran. Padahal bangunan SLB resmi tercatat dalam daftar cagar budaya yang dilindungi oleh peraturan daerah. Kami sekarang sedang menunggu penjelasan dari dua lembaga pemerintah pusat tersebut untuk menjelaskan kenapa mereka merubuhkan dua gedung cagar budaya yang ada di dalam daftar cagar budaya Kota Bandung tanpa pemberitahuan dan tanpa izin. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjawab pertanyaan Wali Kota Bandung. Deddy menjelaskan bahwa sekolah ini bukan digusur, tetapi direvitalisasi. Jadi gini, sebenarnya bukan dibongkar diganti sekolah rakyat. SLB itu ada alokasi anggaran dari Kementerian PU. Kemudian dibangun sekolah rakyat. Dan kemudian setelah pembangunan itu nanti teman-teman SLB sekolah tetap di situ. Bersama-sama gitu loh. Iya, sekolahnya dibagusin. Gitu ya. Dah. Sementara itu saat ini SLB Pajajaran sudah rata dengan tanah. Rencananya di lokasi ini akan dibangun sekolah rakyat yang merupakan program pemerintahan Presiden Prabowo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura di Kabupaten Hasundutan, Sumatera Utara. Diharapkan pengembangan komunitas lokal dapat mempercepat swasembada pangan nasional. Dari informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Fazilah Kairunisa dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Gibran mengapresiasi berbagai inovasi riset dan hilirisasi produk herbal dan hortikultura. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah pengembangan hilirisasi tanaman kemenyan. Gibran juga menyoroti pengembangan komoditas lokal lain seperti kunyit, bunga talang, dan kentang yang sedang diuji untuk menghasilkan bioetanol dan produk turunan lainnya. Menurutnya ini mencerminkan kekayaan hayati Indonesia dan pentingnya riset untuk meningkatkan nilai tambah. Kemenyan, kunyit,
apa tadi, telang, kentang, tadi yang jadi bioetanol juga, ini saya kira Indonesia luar biasa sekali. Dan tadi saya bilang ke Pak Ketua DEN, ini mungkin mohon segera dibangun kampusnya. Nanti saya mohon Pak Gubernur dan Kepala Daerah terkait untuk segera ya mempercepat proses pembangunan yang ada di sini. Ini luar biasa sekali Prof, dan saya titip untuk anak-anak muda biar bisa lebih tertarik di pertanian untuk ke depan, terutama untuk di R&D-nya. Ya.